Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman kelompok saya yang berjudul Metode Simplex Kasus Maksimum dan Kejadian Khusus, yang pada mata kuliah pemrograman linear ini diampu oleh Ibu Mirta Vera SPD MSc. Di sini saya bersama anggota kelompok saya, yaitu Suci Faramita, Khairul Bahrin, Suryanto, dan saya sendiri Afri Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mulai dari definisi. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sedangkan metode grafik hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan maksimum 2 buah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Ada beberapa istilah yang sangat sering digunakan dalam metode simplex. Di antaranya yang pertama ada iterasi, yaitu tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Selanjutnya variabel non basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang selanjutnya yaitu variabel basis, merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari 0, atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari 0 atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Selanjutnya yaitu solusi atau nilai kanan atau NK, merupakan nilai sumber daya pembatasan yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada. Karena aktivitas sebelum digunakan, ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus 0, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan -1. Selanjutnya variabel slack, variabel yang ditambahkan dengan model matematik kendala untuk mengkonfirmasikan pertidaksamaan lebih dari 0 menjadi persamaan sama dengan. Menambahkan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya, variabel surplus. Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonfirmasi pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi persamaan atau sama dengan. Penambahan ini terjadi pada setiap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Yang selanjutnya yaitu variabel buatan. Variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk kurang dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel ini hanya ada di atas kertas. Selanjutnya yaitu kolom pivot.
kolom yang membuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan dan menentukan baris pivot atau baris kerja, yaitu baris pivot atau baris kerja. Salah satu dari baris yang diantara variabel basis yang membuat variabel keluar. Yang selanjutnya elemen pivot, yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Variabel masuk. Variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis dan iterasi berikutnya. Variabel ini termasuk di variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikut akan bernilai positif. Yang terakhir yaitu variabel keluar. Variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada ketentuan RHS fungsi tujuan atau Z dilambangkan Z harus 0. Selanjutnya RHS kendala harus positif, jika negatif harus dikali min 1. Yang selanjutnya kendala harus diubah dari pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kendala dengan tanda kurang dari sama dengan diubah menjadi lebih sama dengan cara ini, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan langkah-langkah berikut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu Suci Faramita. Baiklah, selanjutnya itu langkah-langkah pada metode simplex. Di langkah-langkah itu yang pertama adalah periksalah apakah tabel layak atau tidak, di mana kelayakan tabel dilihat dari solusi atau NK. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak bisa diteruskan untuk dioptimalkan. Kemudian tentukan kolom pivot. Jika tujuan maksimum, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien fungsi tujuan negatif angka terbesar. Dan jika tujuan berupa minimum, maka kolom pivot adalah dengan koefisien fungsi tujuan positif terbesar. Kemudian variabel keluar ditentukan oleh rasio NK dengan elemen pada kolom pivot yang bersesuaian. Kemudian variabel keluar dipilih yang rasionya terkecil. Kemudian tentukan baris pivot. Baris pivot itu ditentukan setelah membagi nilai kanan dengan elemen kolom pivot yang bersesuaian. Selanjutnya baris pivot adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Selanjutnya tentukan elemen pivot tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan nilai terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Bentuk tabel simplex baru berikut. Periksalah apakah tabel sudah optimal. Keoptimalan tabel dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai pada baris Z. Untuk tujuan maksimasi, tabel sudah dioptimalkan jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Untuk tujuan minimasi, tabel sudah optimal jika sesuai nilai baris Z sudah negatif atau 0. Jika belum, iterasi dilanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini kami menggunakan contoh soal yaitu maksimum Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Di mana fungsi kendalanya itu bisa dilihat X1 tambah X2 tambah 2X3 lebih kecil sama dengan 2. Penyelesaiannya kita mengikuti sesuai langkah-langkah yang tadi. Penyelesaiannya untuk menyelesaikan masalah di atas dilakukan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, mengubahkan fungsi tujuannya. Jadi pada soal yang
kita mau kerjakan tadi. Pertama itu kita mengubah fungsi tujuannya, sehingga menjadilah Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 tambah 0s2 ditambah 0s3, atau Z dikurang 8, x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3, itu dikali dengan min 1. Baiklah, yang kedua mengubah fungsi batasan. Di situ dapat dilihat setelah mengubah fungsi tujuan, kita mengubah fungsi batasan dan terdapat nilai yang sudah kami cari. Selanjutnya masukkan setiap koefisien variabel ke dalam tabel simplex. Jadi kita buatkan dalam tabel, terus kita kita buatkan dalam tabel, masukkan setiap koefisien variabel. Di sini adalah tabel yang sudah dibuat. Kemudian menentukan kolom kunci atau pivot. Lihat baris Z, lihat nilai yang terkecil. Pada tabel tersebut, nilai negatif yang terbesar adalah min 9 pada kolom X2. Jadi kolom X2 adalah kolom kunci pivot. Kemudian menentukan baris kunci pivot. Baris kunci diketahui dari nilai indeks rasio yang terkecil. Rasio sama dengan NK atau kolom pivot. Jadi nilai rasio terkecil adalah 1. Bisa dilihat pada tabel. Sehingga baris kuncinya atau baris pivot ada pada S2. Berarti rasionya NK-nya berarti pada S2. Selanjutnya mencari angka kunci atau elemen pivot. Angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh adalah 3. Membuat baris baru kunci adalah 3. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya yang keenam, mencari angka kunci atau elemen pivot. Angka kunci diperoleh dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh adalah 3. Berarti angka kunci itu terletak di pada X2, X2. Kemudian membuat baris baru kunci. Karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2. Dan nilai-nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka. Maka kita mendapat nilai baris kunci yang baru adalah baris X1. Selanjutnya mencari baris baru selain baris kunci atau pivot. Baris baru, baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Kemudian baris Z bisa dilihat hasil dari baris Z tersebut. Kemudian baris S1 dan baris S3. Sehingga mendapatkan tabel di situ pada S1 NK-nya 1 rasio 3, X2 NK 1 rasio 3/2, S3 2 rasio 2/3. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru atau iterasi 1. Setelah itu, perhatikan kembali tabel di atas. Bila pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan nilai negatif, kita ulangi lagi langkah-langkah sebelumnya. Ini kita lakukan terus-menerus hingga tiada variabel Z yang negatif. Variabel masuk dengan demikian adalah X1. Variabel keluar adalah S3. Serta elemen pivot yaitu 3. Hasil perhitungan iterasi kedua adalah sebagai berikut.
dari tabel di atas sudah optimal sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum S1 2/3, X2 7/9, dan X3 adalah 5/9. Baiklah, selanjutnya kejadian khusus. Suatu kasus PL diharapkan untuk memberikan suatu jawab optimal yang dapat membantu manajemen di dalam membuat keputusan atau memilih alternatif. Namun kadang-kadang hasil yang diharapkan tidak menjadi kenyataan karena penyelesaian kasus PL tidak memberikan hasil yang nyata, tidak menghasilkan daerah yang memenuhi kendala. Kasus macam ini disebut dengan pseudo-optimal solution atau invisible solution. Penyebab utama kemunculan kasus ini adalah kesalahan di dalam penentuan tanda kendala atau kesalahan di dalam penjabaran kasus ke dalam model matematika. Jadi kasus ini dalam penyelesaian dengan metode grafik adalah tidak terdapat DMK. Sedangkan dengan metode simplex, tabel sudah optimal tetapi harga optimalnya masih memuat nilai M atau nilainya tidak nyata. Atau dalam tabel optimal masih terdapat VK atau variabel semua yang positif. Selanjutnya untuk contoh soalnya, di sini kami menggunakan contoh soal dengan penyelesaian alternatif. Di sini kami menulis maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 9x2 dengan kendala x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 8 dan x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 4. Tentukan solusi optimalnya dengan metode simplex. Karena di sini kami menggunakan alternatif penyelesaian, jadi berikut ini adalah tabel simplex untuk seluruh iterasi yang dilakukan. Bisa dilihat pada tabel tersebut, iterasinya 0, 1, 2, basisnya, kemudian solusinya, dan selanjutnya yaitu metode grafik. Di sini kami mendapatkan metode grafiknya seperti ini. Di mana garis ini menunjukkan Z sama dengan 3x1 tambah 9x2. Dan garis bawahnya yang mengubah x2 dan x1 pada x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 8 dan x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 4. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.